Manusia perlu mengenal dan memahami hakikat dirinya sendiri agar mampu mewujudkan eksistensi yang ada dalam dirinya. Pemahaman dalam hidup akan mengantar manusia pada kesediaan untuk mencari makna serta arti kehidupan agar hidupnya tidak sia-sia. Eksistensi manusia di dunia merupakan tanda kekuasaan Allah terhadap hamba-hambanya, bahwa Dialah yang menciptakan, menghidupkan dan menjaga kehidupan manusia. Dengan demikian, tujuan diciptakannya manusia dalam konteks hubungan manusia dengan Allah adalah dengan mengimani Allah serta memikirkan ciptaannya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sedangkan dalam konteks hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam adalah untuk berbuat amal, yaitu perbuatan baik dan tidak melakukan kejahatan terhadap sesama manusia, serta tidak merusak alam. Terkait dengan tujuan hidup manusia dengan manusia lain dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan umum adanya manusia di dunia. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Ayat ini menerangkan tujuan manusia diciptakan oleh Allah dan berada di dunia ini adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Arti kata rahmat adalah karunia, kasih sayang dan belas kasih. Jadi manusia sebagai ralimat merupakan manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menebar dan memberikan kasih sayang kepada alam semesta. 2. Tujuan khusus adanya manusia di dunia. Tujuan khusus adanya manusia di dunia adalah sukses dunia dan akhirat dengan cara melaksanakan amal soleh yang merupakan investasi pribadi manusia sebagai individu. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 16 dan 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan diberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dengan apa yang telah mereka kerjakan. 3. Tujuan individu dalam keluarga. Manusia di dunia tidak hidup sendirian. Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai sifat hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Hampir semua manusia, pada awalnya merupakan bagian dari anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Dalam ilmu komunikasi dan sosiologi, keluarga merupakan bagian dari klasifikasi kelompok sosial dan termasuk dalam small group atau kelompok terkecil karena paling sedikit anggotanya. Namun keberadaan keluarga sangat penting karena merupakan bentuk khusus dalam kerangka sistem sosial secara keseluruhan. Small group seolah-olah merupakan miniatur masyarakat yang juga memiliki pembagian kerja, kode etik pemerintahan, prestige, ideologi, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan tujuan individu dalam keluarga adalah agar individu tersebut menemukan ketentraman, kebahagiaan dan membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Manusia diciptakan berpasang-pasangan. Oleh sebab itu, wajar bagi manusia baik laki-laki dan perempuan membentuk keluarga. Tujuan manusia berkeluarga menurut Al-Quran Surat Ar-Rum 30 dan 21 yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Tujuan hidup berkeluarga dari setiap manusia supaya tentram. Untuk menjadi keluarga yang tentram, Allah memberikan rasa kasih sayang. Oleh sebab itu, dalam keluarga harus dibangun rasa kasih sayang satu sama lain. 4. Tujuan individu dalam masyarakat. Setelah hidup berkeluarga, manusia mempunyai kebutuhan untuk bermasyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat yaitu mencari keberkahan yang melimpah dalam hidup. Kecukupan. Kebutuhan hidup ini menyangkut kebutuhan fisik seperti perumahan, makan, pakaian, kebutuhan sosial bertetangga, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat mudah diperoleh apabila masyarakat beriman dan bertakwa. Apabila masyarakat tidak beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan siksa dan jauh dari keberkahan. Oleh sebab itu, apabila dalam suatu masyarakat ingin hidup damai dan serba kecukupan, maka kita harus mengajak setiap anggota masyarakat untuk memelihara iman dan takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf 7, 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,
pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Pada dasarnya manusia memiliki dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu satu, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat. Dua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Sebagai makhluk hidup yang selalu ingin berkembang untuk menemukan jati diri sebagai pribadi yang utuh, maka manusia harus hidup bermasyarakat bersentuhan dengan dunia sosial. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan Khalifatullah. Manusia diturunkan ke bumi ini bukanlah hanya sebagai penghias atau pelengkap di bumi semata, tetapi manusia sesungguhnya mempunyai kedudukan, peran, dan tugas yang telah melekat padanya yang terbawa sejak ia lahir ke dunia. Manusia telah dipilih oleh Allah untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan seorang khalifah di bumi, karena manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Mereka dipilih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dengan cara mereka sendiri dan tanpa melepas tanggung jawab. 1. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Ayat Al-Quran menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian berkembang biak melalui sperma dan ovum dalam suatu ikatan pernikahan yang suci serta proses biologis produktivitas manusia. Al-Quran Surat Al-Mu'minun 12 dan 16. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad bersabda, bahwasanya seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibu selama 40 hari, kemudian berupa segumpal darah seperti itu pula lamanya, kemudian berupa segumpal daging seperti itu pula lamanya. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, maka diperintahkan kepada malaikat, engkau tuliskanlah amalannya, rezekinya, ajalnya, dan celaka atau bahagianya. Kemudian ditiupkanlah roh kepada makhluk tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Kesadaran bahwa manusia hidup di dunia sebagai makhluk ciptaan Allah dapat menumbuhkan sikap andap asor dan mawas diri bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Oleh sebab itu, ia melihat sesama manusia sebagai sesama makhluk, tidak ada perhambaan antar manusia. Jadi, seorang istri tidak menghamba pada suami, seorang pegawai tidak menghamba pada pengusaha, dan seorang rakyat tidak menghamba pada pemerintah. Bagi manusia, yang patut menerima perhambaan dari manusia tak lain adalah Allah. Allah tidak menciptakan manusia selain untuk menghamba atau beribadah kepadanya. Al-Quran Surat Az-Zariyat 56. Segala yang ada di langit dan bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, sesungguhnya pun berserah diri kepada Allah. Al-Quran Surat Ali Imran 83. Oleh karena itu, tidak berlaku konsep manusia sebagai homo homini locus atau manusia sebagai pemangsa bagi manusia yang lain. Tidak ada keistimewaan antara satu manusia dengan manusia lain kecuali takwanya kepada Allah. Eksistensi manusia bukan untuk menjadi yang terkuat, struggle for the strongest and the fittest, melainkan untuk menjadi yang paling bijak, struggle for the wisest. Sebagai hamba Allah, manusia memikul tanggung jawab pribadi. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Al-Quran Surat Al-An'am 164. Dan pada hari kiamat nanti mereka datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Al-Quran Surat Maryam 95. Ini membuktikan bahwa manusia sebagai hamba Allah memiliki kebebasan individual atas dirinya sendiri namun tetap bertanggung jawab atas lingkungan sekitarnya. 2. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah berasal dari kata khalafa, yang berarti mengganti. Khalifah diartikan pengganti karena ia menggantikan yang di depannya. Dalam bahasa Arab, kalimat Allah menjadi khalifah bagimu, berarti Allah menjadi pengganti bagimu dari orang tuamu yang meninggal. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi berarti Allah menyerahkan pengolahan dan pemakmuran bumi bukan secara mutlak kepada manusia. Di samping arti ini khalifah juga menunjukkan arti pemimpin negara atau kaum. Kata khalifah dengan arti pemimpin terdapat dalam Al-Quran Surat Shad 38 dan 26 di mana Allah mengangkat Nabi Daud sebagai khalifah di bumi untuk memimpin manusia dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Allah memberikan anugerahnya kepada Bani Adam sebagai makhluk yang paling mulia. Mereka disebutkan di kalangan makhluk yang tertinggi yaitu para malaikat, sebelum mereka diciptakan. Untuk itu,
Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 2 dan 30 yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Arti khalifah pada Al-Quran Surat Shad 38 dan 26 bertugas untuk menegakkan hukum Allah di bumi dan menciptakan kemaslahatan manusia, sedangkan arti khalifah pada Al-Quran Surat Al-Baqarah 230 bertugas untuk memakmurkan dan mengelola bumi. Setiap kebajikan yang dilakukan manusia atas kehendak dan pilihannya itu merupakan kemuliaan. Malaikat yang bertabiat tunduk tidak dapat mencapai kemuliaan itu. Untuk itu ada dua argumentasi manusia dijadikan khalifah di muka bumi, yang dapat dikemukakan yaitu A. Kemuliaan manusia. Pertama, Nabi Adam, yang dapat digambarkan adanya perintah Allah, supaya malaikat bersujud kepada Nabi Adam, karena kekhususan Nabi Adam yang memiliki ilmu pengetahuan, yang berbeda dengan ilmu pengetahuan malaikat yang tidak memungkinkan karena dari usaha sendiri sesuai firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 2 dan 32 yang artinya, mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami sesungguhnya. Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kekhalifahan Nabi Adam di muka bumi ini adalah karena mempunyai kemungkinan untuk dibebani amanat kemanusiaan, serta pertanggungjawaban dari amal usahanya, serta rentetan-rentetan cobaan, berbeda dengan malaikat yang ditakdirkan dengan patuh dan bebas dari godaan-godaan. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang khalifah telah berkaitan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab. Hal ini memberikan suatu peringatan serta pelajaran kepada manusia sebagai khalifah agar mereka melihat dan memandang keadaan sebelum mereka sendiri serta apa yang harus mereka lakukan sebagai khalifah, sebab semua perbuatan yang dilakukan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.